Paus Fransiskus masih mampu melakukan perjalanan panjang ke Indonesia dan 3 negara lainnya di usia yang tak lagi muda. Pemimpin Gereja Katolik yang berusia 87 tahun ini sanggup terbang dari Vatikan City ke Jakarta dengan menempuh perjalanan udara selama hampir 20 jam. Siapa sangka, di balik itu Paus Fransiskus hanya memiliki 1 paru-paru. Pria asal Argentina ini pernah menjalani operasi pengangkatan 1 paru-paru lainnya ketika ia masih remaja. Ia disebut menderita infeksi. Pada November tahun lalu, ia sempat dirawat di rumah sakit di Roma akibat radang paru-paru. Paus Fransiskus sempat kesulitan bernapas, namun tetap stabil. Ia menjalani terapi antibiotik untuk menyembuhkan infeksi dan serangan flu. Paus Fransiskus dirawat sehari setelah ia harus membatalkan perjalanan pertemuan puncak iklim COP28 di Dubai atas perintah dokter. Ia kesulitan berjalan karena sakit lutut dan terkadang menggunakan kursi roda. Menurut National Institute of Health, seiring bertambahnya usia, orang menjadi rentan terhadap infeksi paru-paru seperti pneumonia dan bronkitis. Orang yang berusia lebih dari 65 tahun sangat mungkin mengalami infeksi tersebut. Risiko mereka meningkat jika mereka memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya, seperti sistem kekebalan tubuh yang lemah atau penyakit jantung. Dalam wawancara di stasiun televisi CBS Evening News di Kota Vatikan pada Mei lalu, Paus Fransiskus pernah ingin mengundurkan diri dari jabatannya karena masalah kesehatan. Mungkin jika suatu hari nanti kesehatan saya tidak bisa membaik lagi, kata Paus Fransiskus. Paus Fransiskus yang mengambil alih jabatan Paus pada tahun 2013 di usia 76, kini menggunakan kursi roda. Namun ia mengatakan kesehatannya tetap baik-baik saja. Selain pengangkatan paru-paru, Paus Fransiskus pernah menjalani 2 kali operasi usus pada Juni tahun lalu untuk memperbaiki hernia dan menghilangkan jaringan parut yang menyakitkan. Lantas, bagaimana Paus bisa hidup dengan 1 paru-paru? Schaffner, mantan Presiden National Foundation for Infectious Diseases, menjelaskan kemungkinan orang yang hidup dengan 1 paru-paru. Menurut dia, hal itu tentu bisa terjadi dan orang dengan 1 paru-paru bisa hidup secara normal. Meski bisa hidup normal, orang dengan 1 paru-paru tentu memiliki catatan saat menjalani aktivitas, terlebih di usia yang sudah lanjut. Mereka lebih rentan terkena risiko penyakit seiring dengan sistem kekebalan tubuh yang mulai melemah. Paus sendiri tetap bersyukur meski hidup dengan 1 paru-paru. Bagi dia, rasa syukur yang didasari iman yang kuat adalah obat yang paling mujarab untuk tetap menjaga kebugaran tubuh. Sebagai seorang Jesuit, ia menghayati perkataan Santo Ignatius bahwa jangan memilih sehat daripada sakit, jika dalam kesakitan itu kita bisa menemukan Tuhan. Untuk diketahui, Paus Fransiskus memiliki jadwal yang padat selama 10 tahun terakhir. Ia berkunjung ke lebih dari 60 negara. Bulan ini, selain mengunjungi Indonesia, Paus Fransiskus juga akan datang ke Papua Nugini, Timor Timur, dan Singapura. Kunjungan ke Belgia juga dijadwalkan pada bulan September mendatang. Fransiskus mengatakan dia mungkin juga akan mengunjungi Amerika Serikat. Itulah riwayat sakit dari Paus Fransiskus. Semoga dari perjalanan sakit dan pengalaman iman yang ia dapatkan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terus-menerus meningkat, dan satu hal yang beliau tambahkan secara spontan, kamu tahu apa yang mempunyai kepentingan atau apa yang memecah belahkan, apa yang meruntuhkan. Semua itu tentu saja adalah kerja setan. Jadi berhati-hati. Cosa ti ha fatto ridere? È importante cercare di arrivare a tutti. Kita tadi sudah diingatkan oleh Suster Rina
penting untuk mencoba menjangkau setiap orang. Mengenai hal ini diharapkan bahwa tidak hanya teks-teks sabda Allah tapi juga ajaran-ajaran gereja diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar dapat dijangkau oleh sebanyak mungkin orang. Nicholas juga menunjukkan perlunya menjangkau setiap orang, seraya melukiskan misi seorang katekis dengan perumpamaan jembatan yang menyatukan. Hal ini menyentuh saya dan membuat saya berpikir tentang visi indah di dalam negara kepulauan Indonesia yang luas, yang terdiri dari ribuan jembatan hati yang menyatukan semua pulau, dan bahkan jutaan lagi jembatan yang menyatukan semua orang yang hidup di sana. Perumpamaan indah lainnya tentang persaudaraan adalah sebuah permadani besar dari benang cinta yang melintasi lautan, mengatasi rintangan-rintangan, dan merangkul semua perbedaan, membuat semua orang menjadi sehati dan sejiwa. Beliau tekankan jembatan kasih. Sekarang kita sampai pada kata ketiga, bela rasa, yang sangat terkait erat dengan persaudaraan. Kita tahu bahwa bela rasa tidak dibatasi saja pada memberi sedekah kepada saudara dan saudari yang membutuhkan, sambil memandang rendah mereka dari menara rasa aman dan keberhasilan kita. Sebaliknya, bela rasa berarti mendekatkan kita satu dengan yang lain, menghapuskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk turun menyentuh mereka yang ada di bawah, mengangkat mereka dan memberikan mereka harapan. Bandingkan Fratelli Tutti 70. Terlebih, bela rasa berarti merangkul mimpi dan hasrat mereka akan kebebasan dan keadilan, memelihara mereka, mendukung mereka sambil melibatkan orang lain, memperluas jaring dan batas-batasan untuk menciptakan kekuatan kasih yang luas dan besar. Adalah penting untuk menyentuh orang-orang kecil atau kaum miskin. Ketika saya mendengarkan pengakuan, saya biasanya bertanya kepada orang, apakah dia atau orang itu pernah memberikan sedekah kepada orang miskin? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaannya, apakah dia juga menyentuh tangan orang yang meminta? Beliau ingin mengatakan bahwa kita tidak hanya memberi, tetapi juga bersentuhan langsung dengan yang meminta, kaum miskin, memandang ke dalam mata mereka. Itulah yang dikatakan tadi sebagai mengembangkan jaringan kasih.